Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Redi Zulfansa. Saya dari kelas 9A. Di video kali ini saya menjelaskan tentang reproduksi hewan dan tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalian pasti tahu apa itu reproduksi. Pastilah kalian tahu. Kalau kalian nggak tahu, saya akan kasih tahu. Reproduksi adalah suatu proses pembaruan keturunan bagi setiap makhluk hidup di bumi. Jadi setiap makhluk hidup di bumi melakukan reproduksi untuk memperbarui keturunannya masing-masing. 1. Reproduksi pada tumbuhan. 1. Umbi batang, 2. Rizoma, 3. Umbi lapis, 4. Umbi akar, 5. Stolon, 6. Tunas, 7. Tunas adventif, 8. Pembentukan spora. Jadi ada 8 metode reproduksi pada tumbuhan yang tanpa campur tangan dari manusia atau vegetatif. 1. Umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Kentang dan ubi jalar merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. 2. Rizoma. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Suku temu-temuan dan paku-pakuan merupakan contoh yang biasa dipakai untuk kelompok tumbuhan yang memiliki organ ini, seperti jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. 3. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Batangnya yang berkubu-kubu sangat rapat. Setiap buku dapat bertumbuh daun. Karena buku-bukunya sangat rapat, daun-daunnya berhimpit berlapis-lapis. Daun terluar mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalam. Di ketiak daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut siung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. 4. Umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Singkong, bengkuang, dahlia merupakan contoh tanaman yang menghasilkan umbi akar. 5. Stolon atau geragi. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya, tumbuhan baru tidak bergantung pada tumbuhan induknya. Apabila stolonnya dipotong, tumbuhan baru dapat terus tumbuh sembuh. Arbe, stroberi, pagagan, dan rumput teki berkembang baik dengan stolon. 6. Tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Pisang dan tebu berkembang biak dengan tunas. 7. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau sepi daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang baik dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek. Tumbuhan berkembang biak dengan tunas adventif pada akar adalah cemara, sukun, dan kesemek. 8. Pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku dapat berkembang biak dengan membentuk spora, dan spora akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Yang materi selanjutnya, reproduksi pada hewan. 1. Fragmentasi, 2. Pembentukan tunas, 3. Patogenesis. 1. Fragmentasi. Fragmentasi berasal dari kata fragmen yang berarti bagian-bagian, individu baru yang terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Cacing planaria adalah salah satu hewan yang berproduksi secara fragmentasi. Ketika cacing planaria berukuran dewasa, cacing ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Dari bagian ini akan tumbuh dan berkembang membentuk individu baru. 2. Pembentukan tunas. Ubur-ubur, hydra, dan obelia dapat berkembang biak secara aseksual dengan cara pertunasan atau buding. Dalam daur hidupnya, obelia mengalami 2 fase hidup, yaitu fase polip dan medusa. Polip hidup menetap di suatu tempat dan berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas tersebut membentuk medusa yang akan terlepas dari polip. Medusa merupakan bentuk yang dapat bergerak bebas yang akan berkembang baik secara seksual dan menghasilkan sperma
sel telur. 3. Partenogenesis. Partenogenesis merupakan peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Jadi individu baru merupakan individu haploid yang tumbuh dari sel haploid. Contoh organisme yang melakukan partenogenesis adalah kecoa dan lebah. Pada kecoa, partenogenesis menghasilkan kecoa betina tak bersayap. Sebaliknya pada lebah, partenogenesis menghasilkan lebah jantan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.